Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan diskusi kita. Hari ini kita akan belajar, tema besarnya adalah menjual tanpa pernah ditolak. Nah, kalau Anda ditanya, Anda mau nggak menjual tanpa pernah ditolak? Ya, semua orang pasti mau. Kalau Anda berpikir, ya bagaimana caranya menjual tanpa pernah ditolak? Itu sama seperti Anda berpikir bagaimana caranya Anda jadi petinju tanpa pernah kena tinju. Hampir mustahil. Benar, hampir mustahil. Anda bayangkan, kalau Anda jadi petinju, ya Anda pasti kena tinju. Terutama di Indonesia ya. Jangankan Anda jadi petinju, Anda jadi pemain bola aja, ya kadang Anda kena tinju. Gitu. Nah, di sini ya saya akan mengajari Anda beberapa teknik yang membuat kita ya itu hampir tidak pernah ditolak. Karena kalau kita bilang tidak pernah ditolak sama sekali, itu mustahil. Karena kita jualan, karena kita menawarkan, pasti akan ada yang mau, akan ada yang tidak. Tapi dengan teknik-teknik yang akan kita diskusikan, insya Allah kita akan memperkecil kemungkinan kita ditolak. Oke, siap? Siapin tulisan Anda, catatan Anda. Kita mulai. Yang pertama, bagaimana caranya kita bisa menjual dengan kemungkinan ditolak yang sangat kecil? Yang pertama, Anda harus melakukan PDKT atau pendekatan. Konsepnya adalah burung hanya akan terbang dengan burung lain yang bulunya sejenis. Jadi, orang hanya akan suka dengan orang yang suka sama dia. Nah, di dunia online, bagaimana caranya kita PDKT? Pertama adalah setiap orang atau teman-teman Facebook, Instagram, sosial media kita, ya teman-teman WhatsApp kita, ganti status, like status mereka. Komen hal-hal positif. Komennya sebisa mungkin sebuah pertanyaan, sehingga dia akan jawab. Jadi komennya jangan cuman amin, sukses ya, jangan gitu. Tapi, wah keren banget, sukses ya kak. Apa sih yang harus dilakukan biar bisa seperti kakak? Atau kalau dia posting keluarga, wah makin cantik ya, itu anak kedua namanya siapa? Nah, sehingga dia akan balas postingan kita. Itu cara PDKT termudah. Jadi mulai sekarang, setiap Anda lihat messenger Anda, ya itu Anda komen kalau ada yang ubah status. Ya. Kemudian kasih ucapan perkenalan. Jadi kalau ada yang minta jadi teman Anda, terus Anda accept, langsung kasih. Terima kasih Kak, sudah mau berteman dengan saya. Ya, semoga pertemanan ini bisa bermanfaat. Perkenalkan saya bla 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 bla. Kasih ucapan perkenalan. Kemudian kasih ucapan selamat ulang tahun. Ya, setiap kali Anda lihat ada hari ini si A ulang tahun, kasih ucapan selamat ulang tahun. Kalau Anda lihat statusnya baru melahirkan, Anda kasih ucapan, Anda kasih doa. Kemudian kirim doa. Ya. Nah, itu adalah hal-hal sederhana bagaimana caranya untuk PDKT. Nah, cari kesamaan-kesamaan. Kenapa? Karena orang itu menyukai kesamaan. Contoh sederhana. Kalau Anda dibilang bahwa Anda mirip monyet, kira-kira Anda marah nggak? Ya, sebagian besar orang akan marah kalau dibilang mirip monyet. Nah, tapi kalau saya bilang bahwa Anda dan saya itu nggak cuma mirip, tapi sama-sama monyet. Kira-kira Anda marah nggak? Ya, sebagian besar dari Anda akan marah. Tapi tunggu dulu. Kalau saya kasih tahu alasannya bahwa Anda, saya, itu bukan cuma mirip, tapi sama-sama monyet. Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Allah. Kira-kira jadi marah nggak? Nggak jadi marah. Artinya apa? Kita tuh cuma butuh kesamaan dari sekian banyak perbedaan. Contoh, ya kalau Anda lihat, ya ada orang yang baru pelantikan, ya kenaikan jabatan. Anda bilang, wah selamat ya mas, ya, dilantik ya. Mas PNS di mana? Terus dia bilang, oh saya PNS di Kabupaten Garut. Oh sama, om saya juga PNS di Lubuk Linggau. Pertanyaan saya, ya, dia PNS di Garut, ya, om Anda PNS di Linggau, sama nggak? Kalau Anda mau lihat perbedaannya, ya beda. Satu di Garut, satu di Lubuk Linggau. Tapi kalau Anda mau cari kesamaannya, ya sama. Sama-sama PNS. Dan itu membuat Anda dekat. Jadi kalau komen di media sosial, cari kesamaannya.
Kalau anaknya 3, Anda bilang, oh sama, saya juga 3 saudara. Atau, oh sama, kakak saya juga anaknya 3. Kalau dia pakai mobil Alphard, mobil Anda Avanza. Wah, keren ya mobil Alphardnya. Sama, saya juga pakai Toyota Avanza. Kalau dipikir-pikir sama nggak Avanza sama Alphard? Tergantung. Kalau dilihatnya dari jenisnya, beda. Satu Alphard, satu Avanza. Tapi kalau Anda bilang, oh sama ya, sama-sama merek Toyota. Jadi nyaman nggak? Jadi ngerasa dekat nggak? Nah, itu tips-tips untuk Anda buat komen ya, yang membuat Anda dekat sama sahabat-sahabat Anda. Oke, sekian dari saya. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya di bab menjual tanpa pernah ditolak. Kita akan bahas 4 cara menghapuskan ketakutan pembeli. Seringkali pembeli sudah tertarik sama produknya, tapi dia masih punya beberapa ketakutan, meliputi banyak hal. Bagaimana caranya kita mengatasi? Yang pertama, kita harus tunjukkan social proof. Social proof itu apa? Bukti bahwa kita itu bisa dipercaya dan produk kita itu disukai banyak orang. Yang pertama, kita perlu tunjukkan jumlah berapa banyak orang yang telah mencoba produk kita. Ya, mulai dari kita liatin, kita posting pengiriman, nomor resi, packing, jumlah produk. Biasanya ketika kita liatin stok produk kita, ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan, mereka pasti akan percaya, oh stoknya ribuan, berarti ini produk laku. Kalau kita tidak pernah tunjukin produk kita, ya biasanya mereka akan bilang, kayaknya ini cuman dropship deh. Ya, kalau dropship nanti harganya pasti lebih mahal. Kalaupun Anda dropship, minta foto stok produk sama supplier Anda. Jadi konsumen Anda bisa tahu bahwa Anda punya stok yang cukup banyak. Yang kedua, ya Anda perlu tunjukkan rekomendasi dari pakar atau artis atau orang-orang yang dikenal. Ya, kalau misalnya Anda menjual produk teknologi, Anda menjual handphone, Anda perlu masukkan orang-orang yang mereview handphone tersebut. Kalau Anda menjual produk kecantikan, Anda bisa pakai atau minta testimoni endorse dari makeup artis sendiri, ahli kecantikan, ya, orang-orang yang dipercaya punya pengetahuan yang lebih di bidang itu. Kemudian, ya ini, testimoni. Testimoni ini penting sekali. Kenapa? Karena orang berpikir kalau jualan, semua yang jualan pasti bilang bagus. Maka Anda perlu kasih testimoni. Dan ingat, ya, kasih testimoni itu harus jujur. Kenapa? Anda mungkin bisa buat testimoni abal-abal. Anda bisa buat chatting-chatting pura-pura. Tapi ingatlah, bisnis tidak cuma bicara untung rugi, tapi juga bicara sorga dan neraka. Kita bicara keberkahan. Ya, percuma saja Tuhan yang menggerakkan hati orang itu membeli atau enggak. Kalau kita berbohong, buat testimoni-testimoni palsu, ya, Tuhan tidak akan menggerakkan hati orang yang melihat itu untuk membeli. Ya, jadi saran saya, kumpulkan testimoni. Bagaimana caranya kumpulkan testimoni? Mudah. Anda bisa tawarkan produknya sama teman-teman Anda, sahabat Anda di awal. Anda bisa bilang, kamu bisa beli, kamu bisa coba. Kalau kamu tidak cocok, saya kembaliin uang kamu. Itu Anda bisa tawarkan ke orang-orang terdekat Anda. Jadi Anda bisa kasih dia harga terbaik dan Anda bisa dapatkan testimoninya. Dan ingat, ya, ketika Anda punya testimoni, Anda harus izin sama yang punya testimoni. Saya boleh ya pakai ini untuk testimoni? Beberapa akan bilang, oh iya boleh. Beberapa akan bilang, boleh, tapi nama saya ditutup ya. Dan Anda harus hargai permintaan mereka dan Anda harus lakukan permintaan itu. Kalau Anda dapat penghargaan, entah itu sertifikat halal, Badan POM gitu ya, entah itu penghargaan dari menteri, entah itu penghargaan dari manapun, ya Anda harus tunjukkan, ini loh penghargaan untuk produknya. Kenapa? Penghargaan itu membuat orang percaya bahwa produk Anda memang bagus, ya. Kemudian yang kedua, ya, Anda juga harus tampilkan otoritas Anda. Karena orang kadang tidak hanya membeli produk, tapi mereka juga membeli produk dengan orang yang tepat. Mereka harus percaya, apalagi di dunia online. Mereka harus tahu bahwa Anda layak dipercaya.
Jadi, sometime ya, ketika Anda WhatsAppan, Anda harus kasih tahu mereka Anda ada di mana, Anda sudah jualan berapa lama, ya, Anda sudah jualan ke siapa saja, ya, biasanya kirimnya pakai apa, hal-hal yang membuat orang percaya tentang Anda. Anda tunjukkan otoritas Anda, ya, jati diri Anda. Terus yang ketiga, berikan jaminan. Nah, ini yang menarik ya. Kadang orang takut beli online karena mereka pikir antara apa yang digambar itu beda dengan apa yang akan mereka dapatkan. Makanya ya, kalau misalnya Anda sudah kirim produk, Anda bilang, "Mbak, produknya sudah nyampe belum?" "Alhamdulillah sis, sudah nyampe." "Alhamdulillah Gan, sudah nyampe." "Boleh foto nggak dengan produk kita?" Kemudian produk itu Anda tampilkan, entah itu di Instastory, Facebook Story. Jadi orang lihat, oh ternyata produknya sama gambarnya itu asli. Tampilkan gambar produk aslinya seperti apa. Kemudian kasih garansi. Ya, Anda bisa bilang, kita garansi barangnya insya Allah 100% sampai. Kalau barangnya tidak sampai dalam waktu 6 hari misalnya, maka ya uang Anda kita kembalikan. Hindari info-info yang tidak jelas. Anda harus kasih info sejelas mungkin sehingga konsumen itu tidak merasa ditipu. Ya, dan yang nomor 4, tambahkan bonus. Misalnya, oke sis, setelah beli terus Anda kasih tambahkan bonus. Oke sis, ya karena kamu sudah beli, ya kita akan kasih kamu bonus. Bagaimana caranya? 21 hari bisa bla 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 bla. Kita akan tambahkan bonus berupa alat untuk ini. Kita akan tambahkan bonus dompet yang bisa Anda pakai untuk ini. Jadi selalu tambahkan bonus. Karena apa? Karena orang ketika dikasih bonus, mereka merasa mereka mendapatkan keuntungan. Dan ketika mereka merasa belanja dengan kita, itu mereka dapat keuntungan, insya Allah mereka akan belanja lagi. Sekian pelajaran keduanya. Nanti kita masuk ke langkah selanjutnya, menjual tanpa pernah ditolak. Halo, saya Andika Putra, kembali lagi di course number 6 ya. Hari ini kita akan bahas tentang database. Kenapa kita bahas? Karena sekarang memang era big data. Tapi sebelum itu saya akan bahas dulu market temperature. Ya, seperti namanya, market adalah pasar, temperatur adalah suhu. Jadi ternyata target market kita, pasar kita, prospek kita, ini terbagi menjadi 3 golongan temperatur. Yang pertama adalah cold market. Nah, cold market ini kita sebut ya market yang masih dingin, yang masih butuh edukasi. Yang maksudnya adalah di saat Anda punya suatu produk atau jasa, terlebih sebuah produk yang butuh edukasi. Apa sih produk yang butuh edukasi? Produk-produk yang Anda butuh, customer pelajari dulu sebelum mengambil keputusan membeli. Beda dengan produk seperti mungkin fashion atau kaos ya. Ya kami juga jual kaos, kan kita juga jual fashion, kita jual t-shirt. Tidak terlalu sulit untuk mengedukasi pasar jika kami berjualan t-shirt. Kami berjualan kaos karena orang tinggal milih. Emang saya mau beli kaos, emang orang pakai baju toh, orang emang selalu beli fashion, orang selalu beli pakaian, yang mereka pilih kan tinggal masalah model aja. Oke lah bahan, tapi kan yang namanya t-shirt bahannya itu aja biasanya. Ya hanya perlu sedikit edukasi, mungkin bahannya tipe apa, menyerap keringat, tidak bau dan lain-lain. Tapi kan itu hal-hal yang sangat-sangat dasar. Tapi dengan produk seperti fashion ini, ya kami bisa simpulkan bahwa produk ini sebenarnya tidak perlu terlalu banyak edukasi. Sehingga begitu Anda tawarkan, orang tinggal milih kan, oh ini desainnya saya suka, harganya cocok, beli. Dalam hal iklan itu lebih mudah. Nah, tapi ada beberapa produk yang butuh lebih banyak edukasi dulu sebelum closing. Ya, contoh produk kecantikan, kesehatan. Kenapa? Karena mereka perlu yakin dulu bahwa produk ini aman, testimoninya banyak, produk ini tidak berefek samping, dan lain-lain. Edukasi cara pakainya yang benar, efektif seperti apa hal-hal yang menunjang bahwa produk ini bekerja lebih baik, dan lain-lain. Ya, terutama produk-produk herbal. Nah, itu sangat-sangat perlu edukasi, sehingga ya agak sulit langsung main jual ke orang yang belum paham atau belum kenal kita siapa. Nah, makanya market yang cold market ini harus dibikin jadi warm market dulu. Dibikin hangat dulu. Jadi nggak agak sulit ya, bukan berarti tidak mungkin, tapi lebih menantang jika Anda langsung jualan ke orang yang masih dingin. Ya kayak PDKT kan, kalau sama cewek PDKT ya kenalan dulu, nggak langsung nembak nikah kan.
gitu ya. Jadi kenalan dulu. Nah, otomatis di cold market ini Anda perlu PDKT dengan mereka. Anda perlu warming up. Anda perlu menghangatkan si suhu ini, temperatur marketnya dari cold jadi warm dengan tujuan mereka mengenal siapa Anda, mereka mengenal produk Anda, dan mereka paham apa yang Anda tawarkan dan bagaimana solusi yang Anda berikan untuk masalah mereka. Sehingga di saat mereka paham tentang siapa Anda, siapa penjualnya, apakah sudah trusted apa belum, dan produknya seberapa menguntungkan untuk mereka, seberapa jadi solusi untuk mereka, dan seberapa mereka butuh akan produk ini, mereka sudah jadi market yang lebih hangat. Dan akhirnya mereka akan pelan-pelan menjadi hot market. Hot market ini bisa disimpulkan adalah market yang siap membeli, atau sudah membeli dan bisa jadi punya potensi repeat order. Kenapa? Karena mereka sudah sangat-sangat trust dengan kita, mereka sudah teredukasi, mereka sudah kepoin kita cukup lama, dan kita tinggal lakukan closing sales. Nah, dengan 3 market temperatur ini Anda bisa tahu treatment apa yang tepat untuk Anda berikan kepada market Anda. Jangan sampai salah treatment. Jangan sampai orang udah hot market, kita masih sibuk edukasi, ya sibuk kenalan, padahal mereka sudah mau beli. Ya, contohnya jangan sampai orang nanya, "Kak, aku mau beli sekarang, harganya berapa?" Anda masih langsung nanya dulu, jawab dulu. "Oh, tenang Kak, jangan beli dulu. Kami jelasin dulu ya manfaatnya. Ya, ini nggak ada efek samping." Kak, lama, dia udah siap beli. Dia udah dapatkan informasi itu mungkin di website dan lain-lain. Ya, atau jangan sampai orang yang masih nanya-nanya manfaat, masih kepo dulu, masih pengen tahu dulu, Anda langsung main closing aja. Jadi mau beli yang mana? Ya, mungkin nggak jadi closing. Kenapa? Karena ya mereka belum anget, mereka belum panas bahkan. Nah, jadi dengan 3 level temperatur ini, Anda bisa tahu treatment seperti apa yang Anda berikan kepada calon pembeli Anda. Nah, lalu berikutnya, kita bicara database. Kita bicara juga bagaimana cara Anda mengumpulkan database, bukan? Nah, tentunya ada beberapa database, beberapa jenis database, tapi saya simpulkan ada 3 jenis database yang paling penting untuk kita miliki. Ya, pertama, nomor handphone atau nomor WhatsApp. Karena WhatsApp adalah platform Messenger yang paling banyak digunakan oleh orang saat ini, dan orang kalau terima message di WhatsApp cenderung lebih cepat kebukanya, cenderung lebih dibuka, kemungkinan besar dibuka ya ketimbang Messenger yang lain. Yang kedua, email. Kenapa? Karena setiap orang pasti punya email, dan sekarang gadget kita, Android, iOS, itu mewajibkan kita untuk daftarkan email kita di handphone kita. Ya, sinkron kontak kita di email, sehingga setiap orang yang pakai gadget pasti emailnya aktif dan ada push notification, dan Anda perlu mengumpulkan data itu agar Anda bisa masukkan ke email responder Anda. Nanti Anda bisa kirim email blast kepada prospek Anda, customer, atau siapapun itu. Dan yang ketiga adalah data yang lebih advance, yaitu pixel. Entah itu berbentuk dalam apapun ya, pixelnya bisa jadi pixel yang view, ada pixel yang add to chart tapi nggak jadi beli, ada pixel pembeli, kan macam-macam ya. Ada pixel yang cuma sekedar page view doang, atau bahkan ya data orang yang mengunjungi akun Instagram kita. Itu semua adalah data digital yang perlu kita save, perlu kita rawat. Kenapa? Karena data ini bisa kita gunakan untuk retargeting. Kita bisa iklan ke orang-orang tersebut, atau kita bisa jadikan bahan custom audience untuk look-alike audience. Kita minta Facebook, kita minta Instagram mencarikan audiens yang mirip dengan orang-orang data yang terkumpul dengan kita. Ya, sangat-sangat advance, sehingga ini sangat menguntungkan nantinya kalau Anda punya database ini dalam bentuk banyak. Mungkin database ini akan Anda kumpulkan butuh waktu. Mungkin Anda kumpulin email, pixel, itu nggak langsung jadi uang. Tapi dalam waktu jangka panjang, nanti Anda bisa kumpulkan banyak, Anda bisa jadikan ini bahan dan aset. Sehingga Anda bisa reach bigger audience, ya. Anda bisa masuk ke market yang jauh lebih besar, orang-orang yang Anda nggak kenal, tapi karakternya mirip dengan orang-orang yang terekam pernah berinteraksi dengan Anda. Nah, jadi 3 database itu. Kalau Anda masih bingung yang ketiga, minimal main yang kedua, atau minimal main di database WhatsApp. Dan cara terbaik, cara paling mudah main database WhatsApp adalah Anda paling pertama ya, setiap ada orang yang ngechat ke Anda, ke nomor Anda, pastikan mereka nge-save nomor Anda itu. Ya, itu step pertama. Jadi jangan cuma ngechat, kita balas, tapi sebelum kita ngobrol, pastikan mereka save dulu nomor kita. Agar apa? Agar mereka bisa kita masukkan ke broadcast list, ya, ke broadcast list, ya, list siaran kalau dalam bahasa Indonesia. Lalu Anda bisa kirim broadcast message kepada mereka. Karena broadcast message hanya akan sampai kepada orang-orang yang nge-save nomor Anda. Ya, jadi Anda pastikan mereka save nomor Anda, masuk ke broadcast list, dan database WhatsApp ini jadi aset untuk Anda. Nah, lalu berikutnya,
Oke, saya ngerti cara ngumpulin WhatsApp, cara ngumpulin email dan pixel. Oke, ini penting. Tapi masalahnya gimana caranya orang mau memberikan data mereka kepada saya? Gimana caranya mereka bisa memberikan nomor WhatsApp mereka kepada saya, memberikan alamat email mereka, ya bagaimana caranya terekam pixelnya di kita. Nah, tentunya, ya di saat kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus memberikan sesuatu lebih dulu. Cara termudah untuk mendapatkan database adalah memberikan sesuatu. Ya, kita ingat apa yang dilakukan oleh Gojek dalam campaign GoPay-nya. Apa yang dilakukan? Mereka memberikan banyak diskon jika kita membayar lewat GoPay. Jika kita menggunakan GoPay. Yang membuat GoPay jadi salah satu lembaga non-bank, ya, lembaga keuangan yang bukan bank dengan jumlah saldo terbanyak, ya, jumlah penyimpanan uang terbanyak. Ya, Anda bayangkan ada berapa customer Gojek, mereka nyimpan uangnya di GoPay, ya, entah mau kapan dipakai mereka taruh. Ya, Anda cek Gojek Anda ada GoPay-nya nggak? Kenapa orang jadi pakai GoPay? Satu, mereka memberikan sesuatu dulu. Anda mungkin awalnya nggak pakai GoPay, tapi terpaksa, ya. Kenapa? Karena kalau pakai GoPay bayar diskon 20%. Kalau pakai GoPay diskon 30%. Sehingga Anda mau nggak mau, ya kenapa nggak, saya udah nyimpan aja duit di situ. Jadi GoPay memberikan dulu sesuatu pada Anda, dan akhirnya Anda memberikan data Anda, nomor handphone, email, betul? Nah sama, jika Anda ingin Grab membangun sebuah kolam prospek, gitu ya, calon pembeli, ya Anda pengen gather angka mereka, pengen gather database mereka, Anda berikan sesuatu untuk ditukar dengan database mereka. Simple, ya. Contoh yang paling mudah Anda tukar dengan e-book, course, free webinar, ya mungkin dengan free panduan email dan lain-lain. Ya misalkan mau langsing dalam 30 hari, Anda tinggal download course-nya atau e-booknya, atau mau langsing dalam 30 hari, kami akan kirimkan email setiap hari kepada Anda tinggal isi form ini, nama email, nanti Anda kirimkan email setiap hari dengan email responder. Kan simple, orang mau memberikan sesuatu kan karena harapannya mendapatkan sesuatu. Semakin besar leads, ya, penawaran yang Anda berikan kepada mereka, umpan yang Anda berikan, semakin mudah orang memberikan data mereka. Dan data ini bisa dibuat dengan gratis atau berbayar. Ya, Anda bisa membuat leads yang sifatnya gratis atau leads yang sengaja Anda iklankan. Anda bayar Facebook, Anda bayar Instagram, atau Anda paid promote hanya untuk mendapatkan data leads. Leads ini nggak langsung jadi konversi pembeli, tapi leads ini Anda masukkan kolam ikan yang nanti suatu saat iklannya bisa Anda ambil setelah tentunya ikannya kasih makan, rawat. Jadi filosofinya kolam ikan. Ya, Anda bangun kolamnya, masukin ikan-ikan kecil, jangan langsung dimasak, jangan langsung diambil, tapi ikannya kasih makan dulu. Ya, jadi Anda udah dapat banyak leads nih, dapat banyak database, jangan langsung dijualin. Tadi cold, warm, hot, ya. Sebelum dijualin, Anda bangun kedekatan dulu, bangun trust dulu. Anda berikan sesuatu dulu, Anda give ke mereka, sehingga akhirnya Anda punya authority dan mereka akan lebih mudah membeli kepada Anda. Bahkan mungkin di luar sana harga lebih murah, tapi mereka akan beli sama Anda. Kenapa? Karena Anda memberikan terlalu banyak value untuk mereka. Mereka lebih percaya sama Anda ketimbang penjual yang lain. Nah, di saat itu sudah terjadi, database yang Anda bangun tadi dengan waktu tentunya yang mungkin bisa 6 bulan, setahun, 2 tahun, itu tiba-tiba akan menjadi ladang uang untuk Anda, aset untuk Anda, dan itu akan sangat-sangat eksponensial. Kenapa? Karena Anda sudah membangun kolam sebelumnya, Anda membangun sebuah database yang siap Anda lempar produk ke sana. Itulah yang dilakukan oleh para internet marketer. Itulah yang dilakukan oleh para master-master di internet marketing. Mereka tahu bagaimana cara menjual produk, mereka tahu bagaimana menciptakan demand, menciptakan kebutuhan, dan mereka tahu bagaimana cara memberikan value bagi followers mereka. Ya, semoga dengan konsep ini Anda bisa mengerti apa yang perlu Anda lakukan dengan database ini. Ini bukan hal yang instan, ini butuh proses. Anda perlu lakukan, Anda perlu giving, berikan value yang banyak sehingga orang mau menukarkan database mereka dengan Anda. Dan sehingga saat nanti Anda bisa membangun banyak database, semakin banyak, semakin besar kolamnya, semakin mudah Anda memancing, dan setiap kali mancing ikannya besar-besar. Karena value yang Anda berikan juga besar. Oke teman-teman, selamat, Anda sudah melewati 6 tahapan. Ini tahapan terakhir, dan ini tahapan paling penting yang bisa merubah nasib kita, yang bisa merubah kehidupan kita.
Kita sebutnya knowing is nothing, applying is everything. Tahu saja tidak pernah cukup, tapi Anda melakukan apa yang Anda tahu, itu yang akan membuat perubahan. Anda sudah tahu banyak hal dari hari pertama. Anda belajar tentang bagaimana caranya Instagram, Facebook, bagaimana caranya menjual. Anda belajar banyak sekali trik. Pertanyaannya, apakah Anda sudah memulai? Kalaupun Anda sudah memulai, apakah Anda sudah memulai dengan benar? Kita akan tunjukkan bagaimana caranya Anda bisa memanfaatkan ilmu Anda dan itu bisa berubah menjadi uang. Yang pertama, Anda harus ulangi lagi semua e-book, semua video yang sudah Anda baca dan sudah Anda tonton. Kenapa? The mother of every skill adalah repetition. Ibu dari semua kemampuan adalah pengulangan. Anda harus ulangi lagi. Kalau tadi awalnya Anda cuma melihat, saat ini Anda mengulangi lagi sambil Anda tulis apa yang menurut Anda penting dan apa yang akan Anda lakukan setelah Anda selesai mengulang ini. Yang kedua, make planning, buat rencana. Mulai dari who is more important than how. Anda pikir siapa yang bisa Anda berdayakan ya untuk bisa membuat bisnis Anda membesar. Contoh, sebelum Anda berpikir saya mau jualan apa ya, Anda berpikir siapa yang bisa kasih saya ide untuk saya jualan apa. Itu lebih mudah. Oke. Kemudian Anda buat rencananya. Oke, saya pengen ini. Jangan dulu mikir apa Anda akan laksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, butuh uang berapa. Enggak, Anda tulis dulu. Oh, berarti saya butuh handphone 4 GB. Saya butuh buat ini, saya butuh ini. Saya tulis saja dulu. Jangan pikirin dulu ya bagaimana cara Anda mendapatkannya. Setelah itu, ya, Anda mulai urutkan apa yang bisa Anda lakukan dalam waktu dekat. Kemudian, ya, make community. Anda bergabung di komunitas-komunitas yang memberdayakan. Kenapa? Komunitas mean imunitas. Kalau Anda punya teman-teman ya di WhatsApp, Anda follow orang-orang yang biasa jualan online, Anda lihat teman-teman Anda ya yang jualan online, makanya di grup ini ya Anda boleh saling tanya IG-nya, saling follow, saling komen ya sehingga Anda lihat, oh dia jualan hijab laku, oh gitu ya, Instastory-nya kayak gini. Anda bisa lakukan ketika Anda juga jualan makanan, misalnya Anda jualan brownies ya. Anda bisa lihat apa yang mereka lakukan dan Anda juga bisa lakukan seperti itu. Hanya bisa kalau Anda punya komunitas. Makanya Anda bisa masuk ke sebanyak mungkin komunitas-komunitas penjualan, komunitas-komunitas belajar online, sehingga Anda bisa saling membantu, saling tukaran ide, ya, saling menginspirasi. Ya. Setelah itu, tetapkan target. Kenapa? Target yang akan membuat Anda tahu Anda mau kemana. Itu yang jadi arahnya. Kalau misalnya saya mau coba-coba jualan deh, target omsetnya berapa? Ya sedapatnya. Percaya sama saya, Anda tidak akan pernah bisa besar. Tapi kalau Anda bilang, saya pengen punya penghasilan 3 juta bulan ini. Maka alam bawah sadar Anda, otak Anda akan berpikir, bagaimana caranya dengan ilmu yang sudah saya dapetin, saya terapkan dan dapatkan 3 juta itu. Dan yang paling penting dari semuanya adalah kita harus tahu bahwa rezeki, ilmu, itu yang ngasih siapa? Allah. Yang ngasih Tuhan. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kalau beberapa orang bilang berusaha sambil berdoa, saya harap Anda tidak lakukan itu. Anda balik, berdoa sambil berusaha. Karena apa? Karena sebenarnya kalau Allah mau, kalau Tuhan mau, tanpa berusaha pun kita bisa dapatkan kok. Nah, apalagi ya, kalau kita berdoa terus kita berusaha, Tuhan lihat bahwa kita pantas, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah tinggal kun fayakun, bisnis kita membesar, otak kita berputar, kita dapatkan ilmu, kita aplikasikan, kita bisa bantu banyak orang,
Dan Anda akan lihat bahwa berbisnis online itu tidak hanya mudah, tidak hanya menyenangkan, tapi juga bisa membantu banyak orang. Kita bisa membantu supplier bisa menjual dengan lebih mudah. Kita bisa membantu konsumen kita mendapatkan produk yang dia butuhkan. Dan kita bisa membantu diri kita untuk naik tingkat menjadi orang-orang yang tidak lagi tangan di bawah, tapi tangan di atas. Orang-orang yang tidak lagi meminta, tapi memberi. Dan orang-orang yang tidak cuma memberi uang, tapi memberikan manfaat pada sekitar kita. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, tidak terasa ini adalah tema terakhir dari digital marketing. Oleh karena itu, maksimalkan detik-detik akhir materi ini dengan mengerjakan sebuah tugas yang akan saya berikan. Adapun tugasnya adalah Anda diharuskan untuk membuat copywriting untuk memasarkan produk Anda. Anda harus memastikan bahwa copywriting yang Anda buat berisi kata-kata yang dapat menarik konsumen, mempengaruhi emosi mereka, dan membuat mereka mau membeli produk Anda. Kerjakan dengan teliti dan jangan lupa kirimkan tugas yang telah diselesaikan ke grup WhatsApp. Selamat mengerjakan.